Selamat pagi, perkenalkan nama saya Beatrice Theophilia Soma dengan NIM 241091016 dari program studi Sarjana Terapan jurusan Kebidanan kelas A. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Fisika Kesehatan yaitu Bapak Naim Sulaiman, MPD. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil resume saya tentang jurnal yang berjudul Pengaruh Posisi Merangkak Terhadap Kemajuan Persalinan Kelas 1 Fase Aktif pada Primigravida di BPS Nyonya Endang Sumaninggyah, Kota Kediri. Dan penulisnya Rahajeng Siti Nurrahmawati, Ira Titisari, Susanti Pratamaningtyas. Latar belakang. Persalinan merupakan proses alamiah di mana terjadi pembukaan sampai lahirnya bayi dan plasenta dari rahim ibu dalam kurung JHPIEGO dan Departemen Kesehatan RI 2001. Oleh karena itu, sebagai upaya sayang ibu dan sayang bayi pada persalinan, tenaga kesehatan selaku penolong persalinan terlatih hendaknya memberikan dukungan dan motivasi, di antaranya memberikan kebebasan ibu untuk memilih posisi yang nyaman dalam persalinan. Kemampuan untuk mengubah postur dan posisi tubuh dengan bebas berguna untuk memperlebar diameter, panggul, dan mempengaruhi kemajuan persalinan. Posisi dorsal untuk melahirkan tidak direkomendasikan, karena selain fakta bahwa mengejan menjadi sulit, posisi ini menyebabkan kompresi pada vena kava ibu, sehingga kemungkinan akan menyebabkan hipoksia janin. Dalam kurung, Humphrey et al. 1974 dalam Christine H. 2006. Merangkak dengan menggunakan kedua tangan dan lutut dengan perlahan diperkirakan dapat membantu memutar janin dari posisi occipito posterior ke posisi anterior yang dapat dilakukan sebelum persalinan dimulai, serta membuat nyaman selama persalinan. Posisi merangkak ini akan memendekkan conjugata vera dan meningkatkan ruang pintu panggul, sehingga selain berguna untuk kemajuan persalinan, juga berharga pada kala 1 apabila occiput berada dalam presentase posterior serta memudahkan janin berputar dan turun ke rongga panggul. Dalam kurung Sylvia V 2003. Umumnya kemajuan persalinan bergantung pada interaksi dari 3 variabel, yaitu tenaga, jalan lahir, dan janin. Selain dari 3 hal tersebut, riset menunjukkan bahwa posisi ibu dapat membantu mempercepat kemajuan persalinan. Dalam kurung Boni D 2004. Kemajuan persalinan itu sendiri diawali dengan adanya awitan yang disebut juga dengan kala 1 persalinan. Persalinan fase aktif biasanya mengacu pada pembukaan serviks lebih dari 4 cm disertai kontraksi yang mengalami kemajuan, yakni kontraksi yang menjadi semakin lama, kuat, dan sering. Perlu diketahui bahwa baik pada multipara dan primipara, terkadang pembukaan mencapai 3,4 atau bahkan mencapai 5 cm tanpa kontraksi yang mengalami kemajuan. Dalam penelitian, didapatkan 15,4% wanita mengalami komplikasi pada waktu persalinan, di mana komplikasi tersebut adalah fase aktif menjelang yang memanjang, yang sebagian besar dialami oleh primigravida, karena pada primigravida umumnya fase persalinan cenderung lebih lama daripada multi, sehingga kemungkinan untuk mengalami partus lama sangatlah besar bila tindakan dalam proses persalinan tidak dilakukan dengan tepat. Selama ini, posisi bersalin banyak dimotivasi oleh bidan tanpa memberi alternatif pada ibu bersalin untuk memilih posisi sendiri yang paling cocok. Hal ini tampak dari data yang diperoleh peneliti di BPS Nyonya Endang Sumaninggyah pada tanggal 18 sampai 30 Agustus 2008, yaitu dari 12 kasus persalinan terdapat 10 orang bersalin dengan hanya tidur miring atau telentang, dan 2 orang tidak melakukan posisi miring dengan benar tanpa disertai mobilisasi apapun sehingga kemajuan persalinan menjadi lambat. Metode penelitian. Penelitian ini melibatkan 14 ibu hamil primigravida yang sedang menjalani persalinan kala 1 fase aktif di BPS Nyonya Endang Sumaninggyah dengan seluruh populasi dijadikan sampling. Variabel independen adalah posisi merangkak, sedangkan variabel dependen adalah kemajuan persalinan pada kala 1 fase aktif. Untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel, peneliti menggunakan uji statistik Fisher extract test. Hasil penelitian: 1. Posisi merangkak yang benar. 2. Kemajuan persalinan kala 1 fase aktif. 3. Pengaruh posisi merangkak terhadap kemajuan persalinan kala 1 fase aktif pada primigravida. Berdasarkan tabel-tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 14 responden diperoleh 11 responden dalam kurung 78,57% melakukan posisi merangkak yang benar dengan kemajuan persalinan
kurang dari sama dengan 6 jam. Satu responden dalam kurung 7,14% melakukan posisi merangkak salah, kemajuan persalinannya kurang dari sama dengan 6 jam. Tidak terdapat responden dalam kurung 0% melakukan posisi merangkak yang benar, tetapi kemajuan persalinannya besar dari 6 jam. Dan 2 responden dalam kurung 14,29% melakukan posisi merangkak yang salah dengan kemajuan persalinan besar dari 6 jam. Berdasarkan tabel distribusi di atas, maka dipergunakan uji tes ekstrak dari Fisher. Dalam kurung Fisher's Extract Test dengan rumus berikut ini. Hasil Fisher's Extract Test dengan SPPS didapatkan P sama dengan 0,033 taraf signifikan, lambda 0,05, sehingga P kurang dari lambda. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yaitu ada pengaruh posisi merangkak terhadap kemajuan persalinan kala 1 fase aktif pada Primigravida di BPS Nyonya Endang, Sumanindiah, Kota Kediri. Pembahasan 1. Posisi merangkak yang benar. Sebagian besar responden dalam kurung 78,57% melakukan posisi merangkak dengan benar setelah mendapatkan penjelasan manfaatnya terhadap kemajuan persalinan. Namun sebagian kecil 7,14% mengalami atau melakukan posisi merangkak salah. Hal ini berkaitan dengan adanya rasa nyeri ataupun ibu merasa kelelahan dalam melakukan posisi merangkak. Posisi ini membantu janin meluncur ke jalan lahir sehingga pembukaan lebih mudah. Dalam kurung Boni D 2004. 2. Kemajuan persalinan kala 1 fase aktif. Sebanyak 11 responden dalam kurung 78,57% dengan posisi merangkak yang benar mengalami kemajuan persalinan kurang dari sama dengan 6 jam. Posisi ini mengarahkan tekanan kepala janin secara anterior, mendekatkan konjungtavera, memperluas pintu panggul, meningkatkan kontraksi uterus dan membantu pembukaan. Dalam kurung Sylvia V 2003. Flynn 1986 menyatakan wanita yang tetap bergerak lebih mudah menghadapi nyeri dan membantu penurunan janin. 3. Pengaruh posisi merangkak terhadap kemajuan persalinan. Hasil Fisher's Extract Test menunjukkan P dalam kurung 0,033 kurang dari lambda 0,05. Artinya, ada pengaruh signifikan antara posisi merangkak dan kemajuan persalinan kala 1 fase aktif. Posisi ini memutar janin, memendekkan konjugata vera, memperluas panggul, meningkatkan kontraksi uterus sehingga pembukaan lebih mudah. Dalam kurung Sylvia V 2003. Menurut hukum Newton 1, posisi ini sebanding dengan gaya gravitasi yang mempercepat penurunan kepala janin dan pembukaan serviks. Dalam dunia kebidanan, ilmu biomekanika yaitu gabungan antara biologi dan mekanika tubuh manusia yang memiliki peran penting dalam memahami bagaimana gerakan dan posisi tubuh ibu saat persalinan dapat mempengaruhi proses lahirnya bayi. Salah satu bentuk penerapan biomekanika ini adalah posisi merangkak pada ibu saat kala 1 fase aktif persalinan. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal, secara biomekanika, posisi merangkak dalam kurung dengan kedua tangan dan lutut menyangga tubuh membantu memperbaiki posisi kepala janin, yaitu memutar dari posisi occipito posterior ke posisi anterior yang berkaitan dengan hukum gerak dan gravitasi dalam fisika, yaitu di mana gaya gravitasi yang bekerja secara optimal saat ibu dan posisi merangkak menarik kepala janin ke arah bawah, mendekati jalan lahir. Posisi merangkak menyebabkan perubahan pada struktur panggul ibu, terutama pada ruang pintu panggul. Posisi merangkak dapat memperbesar diameter panggul, terutama konjugata vera, sehingga jalan lahir lebih terbuka dan janin bisa turun lebih cepat. Konsep ini sama dengan prinsip biomekanika, yaitu perubahan postur yang mempengaruhi struktur dan fungsi alat gerak tubuh, termasuk organ dalam seperti uterus. Dalam ilmu fisika, kesehatan, prinsip gaya tekanan dan tumpuan sangat relevan. Misalnya, saat ibu merangkak, berat badan terbagi antara tangan dan lutut, sehingga tidak ada tekanan berlebih pada vena cava inferior. Ini penting untuk mencegah gangguan aliran darah dan menjaga oksigen janin, mengurangi resiko hipoksia. Gerakan tubuh dalam posisi merangkak juga melibatkan otot panggul dan perut yang membantu meningkatkan kekuatan kontraksi uterus, yang meningkatkan tekanan pada serviks sehingga pembukaan lebih cepat. Hal ini sama dengan prinsip biomekanika. Gerakan yaitu kekuatan otot dan arah tekanan mempengaruhi hasil kerja organ tubuh. Kesimpulan, posisi merangkak dalam kebidanan merupakan contoh nyata penerapan biomekanika dan fisika kesehatan. Posisi merangkak dapat membantu memperlancar persalinan dengan cara memanfaatkan penurunan janin, meningkatkan kontraksi, dan mengurangi ketidaknyamanan ibu saat
persalinan. Dan saya akan melanjutkan untuk membacakan tugas menghitung body massa index atau BMI. Rumusnya berikut ini. BMI sama dengan berat badan dalam kurung satuan kilogram per tinggi badan dalam kurung satuan meter dikali tinggi badan dalam kurung satuan meter. Standar perhitungan. Yang pertama ada underweight, yaitu kurang dari sama dengan 18,5 kg per meter kuadrat. Yang kedua ada normal, yaitu 18,5 sampai 24,9 kg per meter kuadrat. Yang ketiga ada overweight, yaitu 25 sampai 29,9 kg per meter kuadrat. Yang keempat ada obesitas, yaitu besar dari sama dengan 30,0 kg per meter kuadrat. Baik, di sini yang pertama ada nama Vanessa Chin. Tinggi badan sama dengan 156 cm, diubah menjadi 1,5 meter. Berat badan 57 kg. BMI sama dengan BB per TB kuadrat sama dengan 57 per 1,56 kuadrat sama dengan 57 dibagi 2,43 menghasilkan 23,45 kg per meter kuadrat. Jadi BMI Vanessa Chin adalah 23,45 kg per meter kuadrat termasuk normal. Yang kedua ada nama Adela Emiliawati. Tinggi badan 160 cm diubah menjadi 1,60 meter. Berat badan 58 kg. BMI sama dengan BB per TB kuadrat sama dengan 58 per 1,60 kuadrat sama dengan 58 dibagi 2,56 menghasilkan 22,65 kg per meter kuadrat. Jadi BMI Dela Emiliawati adalah 22,65 kg per meter kuadrat termasuk normal. Yang ketiga ada Ria Ramadhani. Tinggi badan 165 cm diubah menjadi 1,56 meter. Berat badan 54 kg. BMI sama dengan BB per TB kuadrat sama dengan 54 per 1,56 kuadrat sama dengan 54 dibagi 2,43 menghasilkan 22,22 kg per meter kuadrat. Jadi BMI Ria Ramadhani adalah 22,22 kg meter kuadrat termasuk normal. Yang keempat ada nama Carmenita. Tinggi badan 153 cm diubah menjadi 1,53 meter. Berat badan 47 kg. BMI sama dengan BB per TB kuadrat sama dengan 47 per 1,53 kuadrat sama dengan 47 dibagi 2,34 menghasilkan 20,08 kg per meter kuadrat. Jadi BMI Carmenita adalah 20,08 kg per meter kuadrat termasuk normal. Sekian pembacaan resum dan tugas BMI saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.